Kali ini kita akan bicara tentang P-Network dan bisa menambah imun daripada pionir di seluruh Indonesia ya. Ada postingan dari salah satu pionir ya, postingannya sangat luar biasa dan menurut saya ini akan saya kupas dan bisa menambah imun pionir di seluruh Indonesia ya. Terkhusus pionir yang komitmen untuk menambang di P-Network ya. Jadi bagi teman-teman yang masih malas menambang, masih tidak rutin ya mengklik tombol petir ya, aduh, sabar. Ya, saya doakan biar Anda mulai sadar dan ya tetap mengklik petir. Sangat disayangkan sekali ya Anda lewatkan kesempatan, apalagi kalau Anda sudah memiliki member lebih dari 10 orang ya, terus nggak rajin klik petir ya pasti akan melewatkan pertambahan koin P di penambangan Anda. Jadi yang kita tambang itu bukan uang, sekedar uang seperti uang rupiah atau dolar, tapi adalah aset kripto, di mana aset tersebut ya berpotensi bisa sangat berharga di masa depan gitu. Karena aset itu beda dengan hanya sekedar uang gitu. P-Network ini rencananya akan menggandeng dua gelar ya, sebagai aset dan juga sebagai mata uang yang bisa ditransaksikan seperti mata uang fiat, walaupun dia kripto gitu. Itu yang menurut saya sesuatu yang revolusioner. Jadi bagi teman-teman pionir yang sudah menambang P-Network bertahun-tahun ya pastilah Anda sepikiran dengan saya ya. Dan ya saya harap buat teman-teman, jangan kalau Anda nonton video-video saya Anda lemas atau jenuh menambang gitu. Ya kalau saya sih sering berikan sesuatu yang optimis, yang bisa memberikan gairah dalam menambang ya, yaitu apa? Dimana P-Network ini memiliki potensi mencapai $100 per koin. Jadi masukan yang saya katakan Anda harus beli koin di on-ramper atau di bursa itu sangat baik dan sangat membantu Anda sukses di masa depan. Daripada Anda cuma berharap satu koin 5 miliar tapi nggak terbukti, mendingan Anda punya duit bulanan ya, Anda beli, mungkin Anda gaji bulanan ya, nggak bisa beli per hari ya, beli aja per bulan. Satu bulan sisipkan 500.000 atau 100.000 lah beli koin P, kan sekarang masih di bawah 5.000 ya, sama saya 4.000 rupiah. Kalau teman-teman mau beli ya kontak nomor WA saya, ada di tombol WhatsApp ini ya. Jadi kalau teman-teman masih berharap satu koin sampai 5 miliar, saya rasa Anda itu sudah tersesat. Anda nggak bakalan mau serius menambah koin di wallet Anda. Anda juga nggak mau terhubung dengan bursa atau on-ramper, karena Anda sudah berharap ya koin yang Anda nambang 50 udah cukup lah sampai 7 keturunan, dikali 5 miliar kan 50 kali 5 miliar itu sama saja 250 miliar ya. Itu sudah harapan yang sangat besar bagi penganut GCP Dorisian. Tapi kenyataannya kan nggak bisa terwujud. Itu hanya sebuah imajinasi atau sebuah harapan atau sebuah keinginan, tapi tidak akan bisa sampai ke situ ya, karena namanya mata uang tuh perlu yang namanya mekanisme pasar, investor, kapitalisasi pasar, pedagang yang mau korban jual barang ya untuk bisa ditukarkan dengan koin P ya, begitu bos. Jadi ya semua itu perlu yang namanya banyak pihak yang terlibat, bukan hanya pionir GCP yang suka menjual beli dengan nilai GCP. Tapi kalau nggak ada investor situ ya nggak bisa Anda mau bermain di dalam dunia kripto atau dunia mata uang digital seperti P-Network ini gitu ya. Sini dikatakan lebih dari 100 juta unduhan, 65 juta pengguna aktif, 17 juta orang sudah terverifikasi KYC selama 6 tahun, pertumbuhan stabil tanpa ICO ya.
atau initial coin offering. Pinetok terus membuktikan kekuatannya mendukung semua jenis proyek yang ramah terhadap kripto, ya, membangun utilitas nyata melalui community company yang sekarang didanai oleh Pinetok lewat Ventures, ya. Memiliki PDEX sendiri, itu sudah benar, ya. PF Studio memungkinkan siapapun untuk membangun dApps dengan atau tanpa pengalaman blockchain, ya, karena perlu AI saja. Anda tinggal ketik keinginan aplikasi apa yang Anda ingin bangun, sudah terbentuk, dan sekarang sudah sekitar 38.000 aplikasi dari PF Studio, ya. Luar biasa, ya. Proyek-proyek kripto lain saja nggak sampai seperti itu, ya. Saya pelajari proyek kripto lain itu seperti XRP. XRP itu sebatas hanya teknologi dalam bertransaksi di pasar bursa, tapi untuk mewujudkan dalam transaksi nyata menggunakan kripto sebagai alat bayar itu belum bisa terwujud. XRP, ya, masih gitu aja terus. Pengembangannya belum jelas. Tetapi Pinetok ini Anda lihat perkembangan di Pi Browser itu, ribuan dApps itu akan realisasi dalam waktu dekat, mungkin 1 atau 2 tahun, ya, bisa aja sampai 1000 dApps yang akan bisa digunakan. Dan teknologi Web3-nya sudah ada domainnya. Apalagi yang Anda khawatirkan, ya, itu nggak ada di proyek kripto lain. Jadi buat Anda yang masih skeptis tentang Pinetok, ya, Anda harus perlu ilmu lah, ya. Jangan karena Anda pemain kripto Anda kelihatan seperti orang bahlul, ya. Jangan karena Anda sering main airdrop, ya, atau sering main yang namanya kripto konvensional, ya, tapi Anda skeptis terhadap Pinetok sehingga melewatkan kesempatan untuk cuan. Karena saya sudah cuan berkali-kali, ya. Cuan bukan dikit, cuan berkali-kali. Selain saya jual koin saya pribadi, saya gunakan kesempatan untuk bisa menolong teman-teman yang butuh uang cash. Transaksi saya itu berkali-kali, ya, saya support mereka sesuai nilai di bursanya, beda 300 rupiah. Kadang nggak ada, beda cuma 100 rupiah, untung berapa, hampir nggak ada untungnya. Tetapi karena saya pengen terlibat dalam pasar daripada Pinetok, saya membuka yang namanya transaksi di luar dari bursa. Jadi Anda tinggal transfer koin, saya bayar dengan uang rupiah, saya cairkan. Kalau Anda pengen beli koin, Anda transfer uang, saya kirim koin, ya. Sebagian saya transaksikan di bursa, sebagian juga saya pribadi, modal pribadi, ya. Jadi sebenarnya ini hanya butuh yang namanya membuka diri. Buat teman-teman yang suka menghina Pinetok, kalian itu, ya, masih belum tahu apa-apalah arah dari Pinetok. Kalian hanya lihat dari kulit luar. Kalian nggak masuk ke dalam, ya, teknologi Web3-nya arahnya kemana, ya. Ini proyek bukan proyek main-main, bos. Proyek ini proyek yang berjalan sudah sekian tahun ini, ya. Yang danai juga, ya, ada 3 ventures lumayan berpengaruh di dunia. Dan juga, ya, sampai saat ini Pinetok itu walaupun 100 miliar koin, harganya masih bertahan di 3.500. Baru 1 tahun, belum nyampe 1 tahun open network atau dibuka di pasar bursa. Tapi harganya sudah 3.500, stay di situ. 34, 35, stay di situ. Mentok di situ sudah hampir 2 bulan ini, nggak bisa lagi turun sampai 1.000 rupiah. Mentok aja di 3.400, sudah ketemu titik jenuhnya. Sekarang bagaimana tendangan Pinetok itu akan naik kembali ke titik awal, ke titik ATH, ya, all time high, ya, di mana harga tertingginya waktu itu 45.000. Dan itu semua tergantung dari Pinetok, Core Team, dan juga kita Pionir, ya. Jadi saya orangnya itu, saya berpegang teguh terhadap Pinetok Core Team, ya. Saya nggak mau terlibat dengan Doris Yin, dengan oknum-oknum di luar sana, dengan orang yang pengen Pinetok itu gagal, ya. Saya nggak mau. Saya berpegang teguh dengan nilai yang pasti. Karena yang benar sekarang itu di bursa, dan
harga atau nilai di bursa itu akan diterapkan dalam ekosistem sehingga sirkulasi perdagangan itu berjalan dengan baik. Transaksi barter itu sehat antara pedagang dengan pembeli koin P. Antara pedagang dan pembeli produk, pembeli barang dan jasa atau yang menikmati pelayanan daripada pedagang tersebut. Anda dan saya ini pionir ketika dibuka transaksi. Ya seperti kemarin saya belanjakan pulsa listrik menggunakan aplikasi Booster, ya otomatis saya dapat mengisi meteran saya 20.000 dengan harga 20.000 saya cuma bayar 5 koin P 5,92. Itu nyata transaksi, nggak beleng-beleng, itu nggak tipu-tipu ya. Benar itu video saya itu, kalau teman-teman nonton itu transaksi nyata. Cuman ada juga teman-teman yang nggak ngerti, mereka takut karena isi proses sandi, padahal itu kita ngisi proses sandi itu langsung dengan websitenya Pinetok di menepi.com, bukan websitenya di luar itu. Meskipun kita masuk dari Booster, tapi kan dibawa ke ke wallet Pinetok. Makanya dari itu saya, kalau kalian mau transaksi di ekosistem dari Pinetok, tolong lihat itu ayam di ekosistem Pinetok. Kalau Anda pengen transaksi di ekosistem Pinetok, Anda harus buat sidik jari di HP Anda supaya aman ya. Kalau Anda pakai sidik jari, otomatis dia terhubung dengan wallet Anda gitu. Kalau belum pakai sidik jari ya saya sarankan ganti HP lah ya. Jadi itu sobat pionir ya. Jadi kegunaan Web3 yang sesungguhnya dan adopsi oleh pedagang. Masa depan adopsi kripto yang mengutamakan perangkat seluler sedang dibangun selangkah demi selangkah. Ya benar, saya sangat setuju postingan ini Pak Muhammad Soleh. Jadi saya sedikit masukan Pak ya, jangan lagi masuk di GCP, Dursin. Kalau Anda posting seperti ini masuk akal dan mengedukasikan dengan baik karena sesuai berita resmi daripada Pinetok ya. Apa yang Pak Soleh posting ini ya sesuai ya, bukan mengarang-arang kayak si beleng-beleng si Nonce itu ya, kaget-kaget ngomong pendidikan Pinetok, ujung-ujungnya pendidikan GCP ya. Lebih bagus kita realistis ya, jelas itu. Kalau realistis, jangan Anda hindari yang namanya bursa. Bursa itu tempat untuk membantu para pedagang juga ketika mereka mendapatkan koin P, mereka bisa cairkan ya. Kalau ada bursa yang menerima dengan nilai GCP ya sah-sah saja kita dukung GCP, Dorisian itu. Kalau nggak ada, kita mau dukung hal-hal yang cuman angin doang, angin surga kan nggak mungkin toh. Benar nggak? Ya kalau si Dorisian sama antek-anteknya itu mereka bikin salah satu platform menerima koin P dengan nilai GCP, ya pedagang-pedagang itu akan mau jual produk dengan nilai GCP ya. Kan ketika mereka dapat koin P nggak nyampe 1 koin, mereka tukar aja sih sama si platform Dorisian dan si beleng-beleng itu, tinggal cairkan di situ aja. Jadi putaran ekonomi, ketika mereka dapat uang cash rupiah, mereka siapkan lagi bahan baku untuk jual atau produk untuk jual lagi ke depth yang sudah disediakan oleh core team bersama pionir gitu. Jadi siklus perdagangannya itu berjalan dengan baik, bukan sesuatu yang masih berat di hati, berat di pikiran. Jujur aja lah ya Nonce dan teman-teman GCP, kalian itu berat ya. Berat sekali kalian jalani GCP. Kalian hanya memaksakan keadaan karena sudah terlanjur disukai oleh komunitas GCP. Pada dasarnya kalian itu berat, jujur aja. Kalian memikul beban. Banyak pionir yang berharap GCP akan terwujud 314 159, sedangkan secara mekanisme pasarnya nggak bisa terwujud. Investor mana yang mau masuk untuk mau bayar kalian dengan 1 koin 5 miliar? Pedagang mana juga yang mau siapkan produk 5 miliar kalian tukar dengan 1 koin, sedangkan dia punya produk, dia bisa jual dapat uang 5 miliar, dia beli koin di bursa dapat ratusan ribu koin. Kalau orang punya logika pasti akan cerdas ya. Kalau orang nggak punya logika alias namanya IQ-nya rendah atau dungu ya,
pasti mereka akan ikut GCP. Maka saya bilang orang yang ikut GCP 314159 itu semuanya orang yang IQ-nya rendah. Maka yang 4 juta kali transaksi itu 4 juta orang IQ-nya rendah gitu. Bukan saya mau rendahin, memang kenyataannya kayak gitu. Coba kalau kalian mikir, kalian belajar ya. Benar nggak ini transaksi ini? Sah nggak ya? Ya, untung nggak si pedagang itu yang terima koin pi nggak nyampe 1 koin pi. Ketika ini harga sebenarnya dia modal 15.000, dia jual ke kalian nggak nyampe juga 0,001. Gimana dia kalau dapat koin pi lalu dia muter lagi? Besok dia harus jual lagi karena putaran ekonomi. Ya, karena dia harus makan, dia harus untung. Besok dia harus besarin usahanya, bisnisnya. Kalau dia pakai harga GCP gimana pedagangnya? Itu pertanyaan saya yang nggak bisa dijawab oleh si Dorisin dan si beleng-beleng nonce itu. Makanya ujung-ujung mereka katakan harus bagi dua. Setengahnya pakai nilai GCP, setengahnya pakai rupiah. Harga sesuai yang di standar harga dasar dari produk tersebut. Itulah yang namanya pembodohan. Mereka aja nggak yakin dengan nilai GCP. Ya, kalau mereka yakin harus penuh transaksinya gitu. Paham nggak ya sobat pionir? Itulah yang terjadi. Makanya saya menantang GCP itu karena nggak masuk di akal. Secara marketing, secara pemasaran, secara ekonomi, secara cryptocurrency nggak bisa diterapkan. Kalau hanya cuman imajinasi atau harapan atau mungkin kita menginginkan nilai seperti itu ya boleh aja. Tapi kalau diterapkan kayak si Nonce dengan komunitas yang mereka transaksikan pakai nilai GCP itu sudah penyesatan, pembodohan dan transaksi kerugian. Jual martabak seharusnya butuh 12 koin karena harga pi sekarang 3.400. Kok kamu jual martabak pisang itu kemarin videonya lagi viral dengan 0,02, itu kan kedunguan banget kamu itu sebagai pionir. Atau sebagai penambang atau sebagai pedagang pinet, pedagang produk barang dan jasa menggunakan koin pi. Jadi itu ya. Mudah-mudahan dapat pencerahan ya dari video saya ini ya. Kalau kalian sakit hati penganut GCP ya, kalian harus belajar terima kenyataan itu supaya kalian bisa bertahan di Pineto. Kalau kalian nggak bisa mengerti itu, kalian akan tersesat. Besok kalian hanya dikasih janji tanggal sekian Open Mainnet Global pakai nilai GCP tanggal sekian, si Octapina, si Nonce ngomong tanggal sekian, tanggal kapan Open Mainnet. Makanya mereka jadi beleng-beleng. Muncullah video si Nonce, ya jangan tanya kapan Open Mainnet, beleng-beleng saya kata. Itu yang terjadi. Karena penyesatan mereka sendiri ibarat bumerang nih, mereka lempar kembali ke mereka sekarang itu. Beleng-beleng nggak mereka sekarang ditagih sama pionir. Kapan bisa nilai GCP? Kalau saya sih gak ada, saya kasih kamu kenyataan. Kamu tukar 1.000 koin dapat 3 jutaan, gitu aja. Realistis. Kalau sudah tukar ya besok kalau punya modal beli lagi. Ya. Ya semoga pada insaf kembali ke jalan yang benar dan melakukan transaksi gunakan nilai di bursa dan Anda ambil keuntungan 1 koin lah. Supaya putaran ekonominya berjalan dengan baik ya. Teman-teman yang jadi pedagang pengen menciptakan nilai pi dengan bertransaksi, pengen menyediakan produk barang dan jasa yang Anda korbankan duit, lalu Anda siapkan barang, Anda kan modal nih punya produk, Anda beli dengan duit rupiah. Ketika Anda jual di Pinet di komunitas pi, ya Anda harus dapat koin dan Anda bisa cairkan di hari itu juga supaya putaran ekonominya bagus. Ya, jangan Anda siapkan produk, Anda cuma terima koin pi, nggak nyampe 1 koin, mendap di situ, nggak bisa dijual lagi. Macet perdagangannya ya. Oke, itu saja yang saya ingin sampaikan ya. Sebelum saya tutup, saya tawari lagi ya, bagi teman-teman yang pengen menyimpan koin pi ya, nggak bisa gunakan bursa, nggak bisa gunakan on ramper ya, ribet karena buat akun, sibuk karena kerjaan, kontak aja ya 081237727096 Yosua.
Bang Yos, saya mau beli koin ya, 10.000 koin ya, boleh. Belinya nyicil-nyicil, kalau 10.000 hari ini, 1.000 besok, 1.000 besok, 1.000. Karena saya harus sediakan itu butuh waktu juga. Kecuali saya pedagang besar kayak si siapa namanya, si on ramper atau enggak si bursa cek. Saya ini cuman hanya jembatan buat teman-teman yang gaptek dengan dunia teknologi, pengen punya aset tapi nggak bisa cara beli koin pi. Itu aja. Makanya saya buka layanan ini. Tahu nanti nggak ada, semua sudah nggak gaptek lagi, bisa beli sendiri ya. Syukurilah kalau teman-teman bisa beli sendiri ya. Jadi kontak nomor WA saya ya. Harga pi itu akan bagus. Ya, prediksi saya $100 tembus. Saya sudah buat video ulang-ulang, tapi ya butuh proses 5 sampai 10 tahun. Itu pun ya kita lihat perkembangan daripada Web3 Network. Kalau meledak di dunia global ya otomatis harganya itu $100 bisa dicapai ya. 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Jadi kalau Anda punya 1.000 koin pi, ya 10 tahun yang akan datang Anda sudah pensiun dini ya, atau menikmati hasil dari Anda membeli koin pi. Karena 1.000 koin pi kalau $100 itu 1.600.000. 1.600.000 dikali 1.000, 1,6 M. Lumayan lah. Lumayan ya. Ya, bisa untuk nyimpan, bisa untuk tabungan pensiun. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.